Selamat pagi dan selamat datang di podcast Sebuah Asa. Bersama saya Askar Kintori di playlist ngobrol yang kini sudah memasuki episode ke-6. Di episode yang sangat spesial ini, Askar akan nemenin Anda semua sampai episode ini selesai. Ya guys, untuk episode yang ke-6 ini sangatlah spesial. Setelah selama ini kita hanya melalui Zoom, melalui video call, atau melalui jarak jauh, akhirnya kita bisa berkesempatan untuk ketemu langsung dengan orang yang selama ini kita hubungi secara jarak jauh. Dan untuk episode kali ini kita sudah berada di rumah kediaman dari bidadari rambut panjang, Teteh Siska Ambari. Halo Teteh Siska. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat jumpa kembali ya. Nah, Teteh kumaha damang ini? Alhamdulillah Mas, sehat lalu, alhamdulillah. Setelah selama ini kita hanya komunikasi jarak jauh, Iya. akhirnya Ketemu juga kita bisa ya. Mas, ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Diberi umur buat ketemu gitu Iya. kan, iya. Nah, di sini di episode yang sangat spesial ini, Iya. saya ingin membahas sesuatu yang agak sedikit sensitif nih, Teh. Boleh, iya. Jadi sebagai emak-emak nih kan, dan sudah punya anak, pasti cara mendidik anak di zaman sekarang itu agak berbeda lah kalau dibanding Teteh waktu masih jadi anak dulu gitu kan. Iya, Ya, karena zaman tahun ke tahun kan banyak perubahan, ya jelas berbeda juga. Gitu. Nah, jadi ini kita pengen tahu cara Teteh dalam mendidik anak itu kayak gimana. Sekalian saya juga pengen belajar ke Teteh untuk bisa jadi orang tua nanti Iya, karena saya juga kebetulan kan belum nikah. Iya. Ya, mendidik anak tuh ya sama aja sih seperti orang-orang tua yang lainnya. Cuman kan kalau aku sih anaknya juga kan tergantung gimana anaknya. Ya. Kebetulan anak aku tuh emang bisa diatur gitu kan, nurut, terus selalu dengerin apa kata-kata aku, jadi nggak terlalu susah juga gitu. Cara mendidiknya ya seperti orang-orang tua lainnya aja, sama aja gitu. Nah, di sini saya sebelum masuk, saya mengaku masih pemula. Iya. Saya masih belajar, jadi mohon izin saya masih baca pertanyaannya. Boleh, nggak apa-apa Mas, bebas aja. Ya, jadi di sini saya tidak ada maksud sama sekali untuk membuka rahasia dapur rumah tangga atau Iya. membuka masalah rumah tangga atau bahkan membuat keluarga ini jadi bertengkar, itu sama sekali nggak ada alas ke situ. Iya, sampai aja kan niatnya juga Buat ya. belajar ya. Oke. Jadi yang pertama nih, saya ingin langsung tanya pertanyaan inti ya. Oke. Jadi Teteh itu kalau mendidik anak itu merasa lebih susah nggak sih dibandingkan waktu ketika Teteh sekarang menjadi orang tua? Membandingkan dengan dulu waktu ibunya Teteh mendidik Teteh dulu, merasa lebih susah nggak sih? Enggak sama aja. Soalnya kan anak saya tuh yang pertama tuh tidak selalu nurut apa yang saya bilang gitu. Jadi nggak terlalu susah. Sama seperti saya dulu juga sama orang tua saya juga saya seperti itu. Dengan adanya berbagai macam teknologi termasuk gadget seperti sekarang, nah gimana kemudian Teteh memperkenalkannya kepada sang anak? Apakah siapa namanya, Kubil ya? Bil. Oh, Nama panggilannya Bibil. Bibil. Terus nama panjangnya Bilqis Sufairah Bilqis. gitu. Oh, Bilqis, ya. Panggilannya Bibil. Bibil. Nama panggilannya tuh Bibil gitu. Nah, apakah Bibil ini dari kecil sudah langsung diperkenalkan dengan teknologi gadget itu, udah diperkenalkan gitu? Dikenalkan secara langsung. Dikasih HP gitu? Enggak, kasih HP baru sekarang aja karena kebutuhan sekolah online juga kan. Baru sekarang aja, dulu mah enggak dikasih HP gitu. Dan cara ngenalinnya juga enggak sengaja ngenalin, cuman kan kita tuh terbiasa dengan HP, terus kita ngasuh anak, mendidik anak. Bibil tuh tahu tuh ya dari kita sering pegang gitu HP. Oh itu namanya HP gitu. Jadi kalau aku main HP video kan sambil gendong tuh sambil apa dulu tuh lihat gitu, nggak secara langsung dikenal ini HP nya enggak. Ya dan video juga baru kenal HP tuh, baru aku kasih HP tuh ya sekarang ini.
ngasih HP itu memang udah niat ngasih atau dia minta-minta untuk ngasih? Yang awalnya sih dia minta, terus Gimana mintanya gimana? Kami beliin HP, mau HP gini, dia terus pinjam HP aku, ganggu kan kalau aku lagi apa gitu, ada chat, ada tugas dari sekolah apa kan, berebutan sama anak nggak enak gitu, ya udah dibeliin aja gitu mas. Nah terus gimana Teteh memantau perkembangan anaknya kalau lagi main HP? Dia tuh tahu batasan kok, dia tuh tahu gitu, mana jamnya buat main HP, mana buat belajar, mana buat menghafal, dia udah tahu sendiri. Kita cuma cukup pantau aja, mungkin segini nih dia lagi apa gitu di kamarnya, oh lagi itu ya benar. Nanti beberapa jam kemudian lagi, oh sekarang nih dia waktunya main game sampai segini gitu, baru pantau lagi gitu aja. Anaknya gampang diatur. Tapi Teteh pernah lihat nggak sih ininya? Apa sih yang Bibil buka tuh, pernah lihat nggak sih? Pernah. Kayak apa? Main game dia mah. Main game. Sama YouTube juga yang kayak film kartun film gitu aja. Oh. Itu berarti mulai kapan kasih HP? Kelas 3 SD. Kelas 3 tuh tahun kemarin? Iya. 2020? Iya. Sebelum corona. Sebelum corona. Ada pandemi itu udah dikasih HP. Oh. Jadi pas ada pandemi itu nggak terlalu sulit kan, harus online tuh pakai HP gitu kan. Nah, jadi nggak terlalu gimana gitu saya karena Bibi udah punya HP sendiri. Jadi kelas 3 aja. Nah, sebelum dikasih HP atau sebelum itu hiburannya buat Bibil itu apa dulu? Sebelum main aja, main juga anak kecil, kelas 1, kelas 2 mau apa sih? Kalau HP paling juga kalau mau HP pinjam yang punya aku itu juga sesekali. Oh. Nah, terus Bibil ini udah punya media sosial belum sih? Ada, punya WhatsApp. Yang kayak Facebook, Instagram, ada, TikTok itu? Ada, di TikTok punya. Instagram punya, Facebook punya. Punya semua. Punya semua. Tapi akunnya kan nggak boleh kan, Facebook, TikTok nggak boleh dari umurnya harus sekian kan. Akunnya punya aku, jadi bisa kepantau sama dia, lihat apa juga bisa. Emailnya kan emailnya aku. Ya. Oh, emailnya dari Teteh. Oh. Mainannya atau kayak di TikTok ini kan sering joget-joget, sering apa itu Bibil itu ikut itu juga? Ada, punya, dia suka joget-joget. Joget-joget juga? Itu karena ikut ikutan Teteh atau memang dia sendiri yang suka? Dia sendiri yang suka. Dia sendiri yang suka. Terus? Nah, saya kan sering melihat orang tua di luar sana ya, yang orang tua zaman sekarang, di mana mereka itu membiarkan anaknya main HP. Anaknya tuh nunduk, melihat layar dalam waktu lama, tiduran. Jadi ya dia nggak bersosial sama orang-orang sekitar gitu. Nah itu bisa dibilang kurang pengawasan lah. Jadi kayak kamu gangguin bapak nih, gangguin ibu nih. Ya udah nih, kita kasih HP biar diem, biar fokus sama anak sendiri sana. Nah itu Teteh pernah kayak gitu juga? Pernah sesekali tapi nggak sering. Kalau mungkin Bibilnya lagi nggak bagus, pengen main HP terus gitu, pernah kayak gitu aku tegur aja, bisa main HP terus gini gitu, udah gitu aja, tegur aja. Tapi sekali teguran juga udah, dia kan orangnya nurut gitu, udah lepas HP-nya gitu, udah main sana gitu, jangan main HP terus, dia main sama teman-teman. Main keluar bersama temennya, kan di sini di lingkungan saya tuh banyak seumuran Bibil, jadi banyak juga temennya gitu. Kan kalau dari orang tua sendiri, kalau misalnya anaknya main HP dibiarin gitu, merasa was-was nggak sih? Kalau aku sih berpikir positif aja, Bibil tuh nggak akan pernah gimana gitu, maksudnya masih bisa saya pantau gitu. Jadi kan dia sama aku tinggalnya di sini kan, sekolah bareng sama aku, jadi masih bisa kepantau dan nggak ada was-was gitu. Oh, nggak ada. Tapi untuk sosialisasi sama teman-temannya tetap masih jalan. Iya. Kalau ke sekolah dia nggak bawa HP, di sini gitu. aja, di rumah aja, HP mah buat keperluan belajar online aja. Bukan artinya dengan dia dikasih HP artinya dia nggak mau kemana-mana, dia Enggak. HP aja gitu. Enggak.
Boleh tahu biasanya berapa jam atau berapa menit kubil dikasih batasan main HP? Paling lama sejam. Paling lama sejam. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih saya sita atau HP-nya apa gitu ya, pokoknya diancam-ancam seperti itulah ya, biar dia nurut gitu. Sejam lepas main lagi gitu. Nah, udah gitu udah capek main di luar, pengen di rumah main, baru bawa lagi HP gitu. Nah, pandangan Teteh sendiri gimana melihat fenomena itu yang ketika jadi gini loh, interaksi anak dengan orang tua tuh berkurang. Dia istilahnya sengaja membuat anaknya tuh agak berjarak. Jadi interaksi keintiman antara anak dengan orang tua tuh berkurang hanya karena gadget ini doang. Jadi ibaratnya tumbuh kembangnya, sifat-sifatnya gimana aja sangat tergantung dari apa yang dia lihat di layar itu. Jadi ya dalam tanda kutip ini orang tua juga benar kayak cuek dengan perkembangan anaknya. Jadi dia kayak acuh apa yang dilakukan, serahlah, saya lagi sibuk nih, saya lagi ini nih, kamu sana nih kita kasih HP ini ya gitu. Jadi bisa dibilang kurang mempedulikan perkembangan anaknya gitu. Itu Teteh melihatnya gimana? Itu ya balik lagi ke kitanya sebagai orang tuanya, gimana cara didik anaknya. Terus ya pokoknya kembali lagi kepada kitanya. Kalau misalnya kitanya cuek ke anak, biarin deh, yang penting dia Diem, kasih HP. Dia ngasih HP aja, biarin. Kita juga mengerjain apa-apa bebas gitu ya, nggak ada yang ganggu, dan dia juga asik dengan HP-nya gitu kan. Kalau orang tuanya kayak gitu ya mungkin seperti itu, tapi kan kalau saya nggak seperti itu. Sesibuk-sibuknya saya selalu saya perhatiin gitu. Udah main HP-nya jangan terlalu lama gitu. Termasuk dalam hal ini apa, radiasi juga kan, Iya, sesuatu yang ke mata kan gitu kan. Jadi gimana, kembali ke kitanya sebagai orang tua gitu aja. Nah, Teteh merasa nggak sih kalau mengasuh dan membesarkan anak ini, apalagi di zaman sekarang, Ya. bisa disebut sebagai sebuah pekerjaan? Lebih tepatnya pekerjaan 24/7 alias non-stop. Iya, nggak mudah loh besarin anak, ngedidik sampai bisa nurut atau sampai gitu, nggak mudah Mas. Itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Teteh merasa bahwa itu sebuah pekerjaan? Iya dong. Kan berarti saya ngajar ngedidik di sekolah juga, di rumah punya anak juga ngedidik. Jadi kan saya double gitu. Kerjaan saya gitu. Emang udah kodratnya sebagai seorang istri dan ibu itu seperti itu. Udah jalani aja, nikmati aja gitu. Nah, waktu Teteh waktu Bibil dulu masih kecil, Teteh pernah nggak minta bantuan dari orang-orang sekitar? Ada, pernah. Misalnya tetangga untuk ngasuh Bibil? Iya. Pernah? Karena kan saya ngajar. Bibil siapa yang ngasuh kan? Iya. Mama saya juga ngajar. Mertua saya juga nggak mungkin punya pekerjaan seperti, ya udah kita ambil orang luar aja yang dekat sama aku buat ngasuh. Oh. Gitu. Nah, Teteh sendiri merasa bersalah nggak sih kalau misalnya harus menitipkan anaknya ke tetangga sekitar itu? Jadi kayak melewatkan masa tumbuh kembangnya tuh dilewatkan gitu? Enggak Mas, soalnya apa? Kan aku guru tuh kan cuma setengah hari kerjanya, jadi setengah harinya kan bisa sama aku gitu. Jadi biasa aja, enggak seperti itu. Karena profesi aku kan guru ya, nggak tahu kalau orang tua yang profesinya harus misalnya ada 1 kali 24 jam atau gimana, itu nggak tahu. Kalau ini kan saya cuma guru kan, cuma dari masuk jam, berangkat misalnya jam 7, pulang jam 12 kan gitu. Cuma nggak ketemu dari jam itu aja, terus yang kesininya kan bisa sama saya. Terus kan kalau guru tuh banyak liburnya juga, maksudnya kan kalau sekolah libur, anak-anak libur kan guru juga ikut libur, bisa kan seharian pun ngasuh anak gitu. Jadi nggak merasa terbebani atau kehilangan waktu, enggak. Saya ada ini Apa? sedikit intermezzo lah. Boleh. Kan sebagai emak-emak nih kan, emak-emak yang sudah punya anak. Kenapa sih emak-emak tuh suka pakai daster tuh, kenapa sih? Saya nggak paham nih. Padahal daster tuh kan kesannya kayak tua gitu. Kenapa sih suka pakai daster gitu? Yang pertama dari bahannya adem kan, enak dipakai, bebas gitu kan. Ya udah itu aja, enak aja dipakai aja. Tapi kenapa cuman emak-emak yang pakai daster? Kalau adem, semuanya adem ya anak-anak muda pakai daster juga kan? Enggak, banyak juga yang Oh, banyak? daster.
tidur mereka juga kan kalau mau tidur diganti pakaiannya, pakai daster. Masa tidur pakai lepis mah? Banyak kok, enggak gitu aja. Alasannya tuh karena enak, nyaman dipakai. Bebas mau ngapa-ngapain juga bebas. Oh, karena gabung baju sana. Iya, kan terusan. Iya, Kan? terusan. Gitu. Tapi kenapa identik sama mak-mak itu kenapa? Apa? Daster Ya mungkin kebanyakan mama yang pakai daster jadi identik sama mama gitu, Mas. Oh iya. Dulu kan ada istilah namanya apa? Banyak anak banyak rezeki. Iya. Semakin banyak anak semakin banyak rezekinya. Teteh setuju nggak dengan hal itu? Dulu mah iya, sekarang enggak. Apa saya? Banyak anak, banyak pengeluaran. Banyak masalah. Oh, banyak. Kalau zaman sekarang, Iya, kalau iya. dulu sih iya, Iya. mungkin seperti itu. Kalau dulu banyak anak, Waktu teteh masih kecil juga. kayaknya masih berlaku Masih, juga. masih. Kayak. Oh. Tapi kalau sekarang generasi bibil gitu ya, Oh. anak saya nggak berlaku tuh banyak anak banyak rezeki itu nggak berlaku. Kalau untuk saat ini gitu. Oh. Gitu. Jadi nggak setuju. Nggak, Oke, oke. nggak setuju. Nah, terus selanjutnya Iya. menurut teteh nih, seberapa besar sih pengaruh asuhan orang tua terhadap perkembangan psikologis dan kedewasaan anak-anak untuk menjadikannya lebih siap menghadapi hidup di usia dewasa nanti? Berpengaruh sekali, sangat. Karena kan apa-apa kalau di sekolah sih emang dari gurunya. Kan kalau di rumah dari orang tua. Kalau anak sekolah cuma berapa jam coba? Kalau di rumah kan kebanyakan di rumah. Iya, ya. Jadi ya kita berpengaruh, orang tua berpengaruh besar banget. Seberapa? Kayak gimana? 90% mungkin dari rumah orang tua, 10%-nya dari lingkungan luar, guru gitu. Gitu karena kan sekolah cuma berapa jam coba. Apalagi sekarang zaman pandemi kan. Iya. Bibil juga kan dibagi 2 sesi sekolahnya. Jam 10 sampai jam 12 coba. Cuma 2 jam kan dia Iya. sama berinteraksi sama guru, sama Iya. temannya kan. Iya. Lamanya kan di rumah. Di rumah interaksi sama siapa? Saya, orang tua. Iya. Gitu. Jadi berpengaruh sekali. Gitu. Biasanya kan gini, kalau dari orang-orang tua ini kan urusan pendidikan selain sekolah. Jadi sebagai orang tua tidak berkewajiban mendidik anak karena itu urusannya sekolah. Urusan kita adalah urusan dapur, urusan ngasih makan. Urusan suami adalah ngasih nafkah. Suami yang nyari duit, istri yang ngabisin gitu. Jadi ya kalau pandangannya seperti itu ya itu kembali lagi ke orang, ke pribadinya masing-masing, ke orang tua masing. Kalau saya nggak seperti itu. Kalau guru ya di sekolah aja, selebihnya kalau di rumah ya tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu, Mas. tapi ini enggak apa bahwa pendidikan yang sebenarnya itu justru dari rumah, dari orang tua gitu. Iya. bukan sekolah gitu. Iya, ya kan? iya. Ya kan? Kan anak lahir pertama masa di sekolah, Iya, kan di iya, rumah. iya. Besar di rumah kan, dari otomatis dari rumah juga harus dididik seperti ini. Hmm, Sekolah kan tinggal ngelanjutin iya, gitu, Mas. betul sekali. Nah, apakah teteh dulu pernah belajar tentang ilmu parenting secara spesifik? Atau mungkin baca-baca artikel, lihat video di YouTube tentang parenting atau perkembangan anak itu pernah? Pernah sesekali gitu. Ya itu aku mah kan anaknya juga baik, nurut gitu. Jadi nggak pernah susah sih ngebesarin video mah, karena dia orangnya kan mau nurut apa kata aku gitu. Kata aku harus bilang A, B gitu. Kalau dia nggak setuju, ada perlawanan dari dia. Jelasin gini diskusi dulu. Iya. Iya. Enggak Iya. gitu. Diskusi dulu. Iya. Kenapa kamu ngalamin ini gitu kan? Tanya dulu penyebab sebab gitu. Nah, baru ada jalan keluarnya kalau udah diskusi gitu, Mas. Biasanya kan orang tua ini kan kayak bahasa aku raja, aku Harus iya. nurut ya. Iya. Gitu. Enggak ini. Kalau bahkan nanya pun kenapa nggak boleh gitu. Nanya kayak dosa gitu sih. Enggak, kalau aku selalu sesuatunya selalu didiskusikan dulu. Kenapa nih si Bibil nggak mau nurut nih, kata aku nih, ada apa nih sebenarnya? Udah tanya dulu, diskusi dulu, nah baru bisa menyimpulkan, bisa kasih jawaban, boleh nggak gitu. Biasanya karena seperti itu, bahkan saya sendiri juga ada seperti itu juga. Jadi orang tua tuh merasa raja kan. Iya. Jadi kita tuh kalau bahkan mau kita kalau mau menyimpang dikit tuh kayak nggak boleh, nggak ini. Jadi harus sesuai tracknya tuh, harus sesuai ininya orang tua gitu. Jadi kalau misalnya jadi diskusi komunikasi itu ya itu tadi kayak nggak cair, nggak tadi karena kayak udah atasan bawahan gitu. Itu yang
apa ya namanya, budaya masih tradisi zaman dulu, tradisi zaman Soeharto itu. Enggak, ya, kan? makanya dari sekarang tuh biasain Oh. anak kita tuh anak mengingat kita tuh teman gitu. Iya teman. Nggak ditakutin, ya udah teman aja, teman kayak ini curhat gitu. Ya itu kan betul. Solusinya seperti itu. Di umur Kubil di umur Bibil Bibil yang udah 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun ya. Apakah Teteh masih belajar ilmu-ilmu parenting itu sampai sekarang? Sesekali sih, nggak sering. Sekali aja. Sekali baca-baca gitu. Oh, gimana nih ngadapin ini masa-masa puber nih, anaknya 10 tahun, 11 kan. Gimana nih cara ngadapinnya? Oh iya, jadi kita tuh harus masuk sebagai teman gitu, Iya. jangan ditakutin gitu. Iya. Gitu. Suka sih sesekali tapi nggak sering juga baca-baca gitu. Caranya Teteh mengasuh ini hanya mengcopy apa yang orang tua Teteh lakukan atau Teteh mengadopsi Enggak. modifikasi lagi? Ada yang dari aku inisiatif sendiri. Beda kan orang tua Iya. aku kan waktu kecil sama sekarang aku udah jadi ibu tuh apa namanya beda tahun, beda Iya, generasi. iya, gitu. iya. Dengan gadget segala macam ini kan? Iya. Iya. Dulu aku nggak HP, aku punya HP dulu waktu SMA aja. Ini kan Bibil kelas 3 SD udah punya Iya. HP kan. Iya. Jauh beda kan. Iya. Gitu. Nah terus manfaat apa yang Teteh dapatkan setelah belajar ilmu parenting ini? Manfaatnya ya bisa tahu lebih banyak tentang cara ngedidik anak gitu. Sedikitnya lebih tahu gitu, dari nilai plusnya tuh lebih tahu dari orang-orang tua yang lain yang tidak baca gitu. Oh gitu. Nah terakhir, Ya. selama 10 tahun Teteh menjadi seorang ibu atau Ya. mama, pelajaran atau hikmah apa yang bisa Teteh petik, khususnya di tengah berbagai arus godaan yang terus muncul, terutama dari teknologi seperti saat ini? Ya, malah hikmahnya yang pertama melatih kesabaran kan. Terus yang kedua apa ya, hikmah dari aku jadi orang tua selama 10 tahun itu ya itu seneng gitu kan, punya teman curhat gitu, deket gitu, anak aku sendiri gitu. Hikmahnya itu aja lah ya, hikmahnya mah lebih dilatih tentang kesabaran aja. Melihat perkembangan Bibil sampai sekarang ini, merasa ini nggak? Merasa kaget, merasa nggak nyangka, oh ternyata kayaknya cepet banget udah gede Iya, gitu. iya pernah. Iya. Anak aku udah gede nih gitu. Gak nyangka, aku ngerasanya aku masih Kayak baru muda kemarin, aja iya. gitu. Akunya muda aja. Ternyata udah punya anak gede gitu. Oh. Iyalah, Iya. gak nyangka gitu mas. Gitu. Nah, apakah Teteh punya cita-cita khusus terhadap Bibil nantinya, atau mungkin sudah mengarahkan dia untuk menjadi guru kayak Teteh juga mungkin? Enggak bisa. Tapi kalau aku sih, kalau cita-citanya, kalau misalnya ada rezekinya, terus kalau emang itu rezekinya, aku pengen tuh Bibil tuh jadi dokter. Dokter apa? Dokter apa aja, yang Apa penting aja? dokter aja. Kalau ada rizkinya, terus ada umurnya, ada miliknya, aku maunya jadi dokter. Pingin kan? Boleh kan? Boleh, Kalau boleh dong. Pingin Boleh jadi dong. apa? Iya, Presiden iya, juga boleh iya, kan? iya, Iya, iya. ini kalau aku pengen dia tuh jadi dokter. Tapi pasti ngomongin, dia kalau jadi dokter gini-gini, ya dia mau deh. Nah, dianya juga mau gitu. Pas aku udah ngomongin jelasin, dia mau. Makanya dia mah suka nurut aja gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau nanti kalau udah gede dia kan gaulnya kan beda lagi kan. Iya, iya, iya. SMP kan, Iya. SMA. Mungkin dia punya hobinya nanti gimana, terus ngambil jurusan apa kan siapa tahu. Cuman aku dari sekarang udah pengennya Bibil tuh jadi dokter gitu. Biasanya kan kalau anak tuh apa cita-citanya? Ah. Polisi. Nanti Ah. berapa tahun lagi? Karena karena udah saya arahin Bibil, mami pengen kamu jadi dokter ya. Pas ditanya, Bibi cita jadi apa? Dokter juga dia. Kayak apa namanya? Paling gampang disebut kan dokter, polisi, Iya. presiden gitu kan. Karena kan Bibil dari kecil udah aku omongin gini sama papinya juga. Bil kayaknya kalau ada rezeki, mami sehat, papinya sehat gitu kan, ada uang buat nyekolahin, pengen deh kamu jadi dokter. Kamu mau jadi dokter? Iya, Mami mau jadi dokter. Pas kalau Bibil ditanya dulu, Bibil cita-citanya apa? Jadi dokter. Gitu. Karena kitanya yang udah ngarahin ke sana gitu, ke arah sana gitu. Jadi pas dibilang Bibil cita-citanya apa? Jadi dokter. Tapi kan nggak tahu kalau Iya. nantinya gimana. Tapi kalau misalnya nggak jadi dokter juga nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, itu kan kepingin saya kan. Emang kenapa? Kalau belum
kalau nggak ada rezekinya, kalau nggak ada jodohnya jadi dokter ya nggak akan kan. Itu kan kembali lagi sama yang di atas nanti gitu kan. Kita kan manusia cuma bisa berencana, mengarahkan. Hasil akhir kan hanya kita serahkan kepada yang di atas gitu sih Mas, gitu aja. Emang kenapa Teteh maunya Bibel jadi dokter? Seneng aja kalau lihat dokter, seneng aja. Dokter kan nolong orang gitu kan, seneng aja. Aku lihat dokter tuh seneng aja. Gitu. Tapi yakin nggak bahwa 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi Bibel masih akan bilang jadi dokter? Yakin nggak? Nggak tahu sih. Itu salah anak aja. Sama. Kalau sampai sekarang masih mau jadi dokter. Masih sama, konsisten. Konsisten. Dari kecil sampai sekarang, tapi 5 tahun lagi tuh nanti SMP kan ketemu lagi orang baru kan, teman-teman baru lagi, pergaulan baru lagi, era baru lagi kan nggak tahu nanti. Kalau sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten jadi dokter. Kalau passionnya sendiri Bibel apa? Apanya? Maksudnya kesukaannya dia, hobinya dia itu apa sekarang? Sekarang dia mah lebih hobinya apa ya? Nggak neko-neko sih hobinya tuh. Atau bikin konten gitu? Suka bikin konten, suka ngomong-ngomong depan kamera, vlog kayak vlog, gitu. Ya. Suka ngevlog. Kalau kemarin juga waktu jalan-jalan kan nemuin papihnya di Pangandaran. Kan lihat laut, lihat kafe-kafe, dia video terus disatuin di vlog gitu. Seneng dia kayak gitu. Apalagi udah punya HP kan sekarang, HP sendiri main vlog kayak gitu. Jadi sejauh ini yang hobinya paling sering Bibel lakuin tuh bikin vlog gitu ya? Bikin vlog. Yang sering sama nari-nari TikTok. Oh, joget-joget. Joget. Gitu. Tapi bilang mau jadi konten kreator YouTuber itu enggak. Belum. Cuma sekedar hobi aja mungkin. Sekedar hobi. Karena kan kemarin di rumah terus bosen mungkin. Jadi mainnya sama itu aja, dunia media sosial kayak gitu. Karena kan nggak boleh main, nggak boleh keluar kan. Iya. Kemarin kan sekolah juga baru sekarang tatap muka kan. Gitu Mas. Oke, mantap. Jadi bisa dibilang bahwa ya mendidik anak zaman sekarang ini sebuah tantangan besar lah. Iya, gampang, susah nggak susah gitu. Susah nggak susah. Maksudnya ya gitulah, ya tergantung kitanya juga sih. Ya. Jadi ya apa ya, orang tua kita meskipun orang tua yang mencetak dia, membesarkan dia, menganu dia, tapi saya pun bisa menyimpulkan bahwa kita nggak bisa sembarangan untuk menyuruh kamu harus begini, kamu harus begitu. Iya. Kamu pokoknya menurut apa kata saya, kalau nggak durhaka kamu. Iya. Itu jadi kan tahu diri lah, meskipun ini kita, karena balik lagi anak itu sebuah titipan gitu. Iya. Titipan. Jadi bahkan sebenarnya mereka tuh bukan punya kita gitu. Hanya menitipkan ke kita, kebetulan dia keluar dari perut orang tua kita. Koordinasi ayah dan ibu ya. Jadi sebaiknya bahwa kita tidak memaksakan kehendak kepada anak, kita membiarkan dia tumbuh dengan apa ininya dia gitu. Dengan kita hanya bertugas untuk mengarahkan dengan apa yang dia suka, dia mau apa. Misalnya tadi suka bikin vlog, ya kita arahkan. Kalau memang ada agak menyimpang, kita luruskan sedikit gitu. Seperti itu aja. Ini juga pelajaran juga buat saya supaya kalau nikah nanti ya bisa lebih was-was lah, karena saya pun juga banyak baca-baca literatur gitu kan, karena memang orang tua sekarang tuh susah banget ya. Saya tanya-tanya teman-teman yang udah nikah aja, kasihan dia nggak punya, ya udah namanya kerja gitu, jadi kayak kerja, jadi bukan waktunya untuk main-main apa tuh udah nggak ada, apalagi kalau udah punya anak itu. Nah kalau udah punya anak tuh hidupnya untuk anak aja gitu. Dia nggak punya, dia sendiri udah nggak punya hidupnya untuk anak, apalagi seorang ibu. Kalau seorang ibu dia untuk anak aja terus. Itu yang saya agak miris, jadi masih agak mikir-mikir kalau mau nikah dalam waktu dekat gitu. Kayak gitu aja. Ya baiklah guys, sampai di sini dulu episode spesial dari podcast Sebuah Asa bersama Teteh Siska Ambari, Bidadari Rambut Panjang. Terima kasih Teteh untuk kesempatan main-main ke rumahnya. Ya, aduh gimana ya, gini lah kalau di Sumedang, Jawa Barat tuh ya kayak gini gitu. Nggak apa-apa, bagus kok. Rumahnya juga
kecil tapi istimewa. Ya yang penting nyaman buat ditinggalin Iya. aja gitu aja Mas. Dan semoga Teteh nggak bosan-bosan untuk terus jadi bintang Iya. tamu di podcast saya. Enggak lah Mas ya. Dan akhir kata, saya Aska Kintori dan Dan saya Siska Ambari, kami Kam- pamit gitu ya. kami pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa.